Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. 500 api pemusnahan dapat terus ada di dalam tubuh, sungguh luar biasa. Xiaoyan menelannya, dan badai itu masih mengamuk. Di bawah telan Xiaoyan yang hampir gila, badai itu semakin melemah. Sosok-sosok lain yang berjalan di sini jelas mempercepat langkah mereka, dan mereka mendekati pusat dengan cepat. Qi Xiaoyun melihat para penjaga ada di depannya, jadi dia harus mempercepat. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar, dia mengangkat tangannya dan menamparmu, sekelompok kecoa api, hingga mati. Qi Xiaoyun tidak dapat menahannya, dan para penjaga meninggalkan 2 atau 3 orang untuk melawan, sementara yang lain terus bergerak maju. Sial, ini semua salah orang ini. Jelas, badai api di sini perlu dilawan dengan pengorbanan api, jika tidak, mereka tidak akan bisa sampai di sini sama sekali. Melihat mereka semakin dekat ke inti, Qi Xiaoyun, ini pasti akan mengambil langkah maju. Dia tidak dapat menghentikan kelompok penjaga ini, jadi dia hanya bisa terus menyerang mereka dari kejauhan. Mengganggu Qing Teng dan menghentikan mereka. Kalau tidak, kita tidak punya peluang. Qi Xiaoyun menatap Qing Teng Chihedao, yang sedikit mengernyit. Ia berpikir apakah ia harus bertindak, tetapi sepertinya ia tidak akan bertindak sekarang. Itu memang merugikan mereka. Qing Teng mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dan menyebar. Ia melihat sebuah busur tanpa tali di tangannya, dengan kekuatan jiwa sebagai talinya, lalu berubah menjadi pedang tak terlihat. Hujan anak panah tak terlihat itu melesat ke arah lebih dari selusin penjaga. Mereka tidak dapat menghentikan pasukan dari tertembak oleh hujan pedang jiwa Qing Teng. Melihat ini, Qi Xiaoyun gembira. Ia segera mempercepat langkahnya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melampaui para penjaga. Namun pada saat ini, jiwanya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, membuatnya tampak pingsan dan pandangannya kabur. Saat ini, ia hanya menoleh, dan busur tanpa tali Qing Teng menghadapnya. Qi Xiaoyun juga terkena hujan pedang jiwa Qing Teng, dan Qing Teng tampak acuh tak acuh dan mulai dengan kecepatan penuh, menyapu ke arah pusat. Oke, kau ingin menyerangku, kan? Kalau begitu kau juga tidak bisa mengharapkannya. Dengan rasa sakit jiwa yang menyengat, setelah berangsur-angsur mereda, dingin di mata Cisue menjadi lebih kuat. Pedang api muncul di tangannya, lalu ia menebasnya dengan keras, menebasnya hingga apinya menghilang. Dan menyapu sekeliling. Adapun para penjaga, mereka tampaknya akhirnya marah saat ini. Mereka meninggalkan 7 atau 8 orang, berbalik, membuka tangan mereka, dan meledak dari dada mereka. Api yang membara, kemudian berubah menjadi sinar, menyapu ke arah Qi Xiaoyun dan Qing Teng. Pertempuran antara ketiga pihak tiba-tiba pecah dari telapak tangan Qi Xiaoyun, tetapi sebenarnya para penjagalah yang harus bergerak lebih dekat ke pusat. Mereka harus mengambil tindakan untuk menghentikannya, tetapi jumlah klan terlarang lebih banyak. Mereka menyatukan sebagian dari mereka untuk berjaga, dan sebagian kecil orang pergi ke tengah, dan tampaknya mereka tidak bisa lagi menghentikan serangan mereka. Tabrakan itu tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Ruang di sini cukup luas, dan sulit untuk melukai pihak lain dari jarak jauh. Mereka terutama mengganggu, dan klan terlarang bekerja sama satu sama lain. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah yang pertama berdiri di panggung di tengah. Api berwarna-warni yang mengambang di sana menyentuhnya. Penjaga dilarang menelannya. Qi Xiaoyun dan Qing Teng sama-sama menatap benda sialan yang sama. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa kau menyerangku? Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya mendapatkan Qi Xiaoyun terlebih dahulu. Aku tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan mengutuk Qing Teng. Apakah penting bagiku siapa yang mendapatkannya di antara kau dan dia? Qing Teng menatapnya seperti orang bodoh. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan pernah membiarkan Qi Xiaoyun mendapatkannya. Tapi sekarang masih ada kesempatan. Karena dia ditelan, dia akan membunuh orang untuk mendapatkan api. Tetapi setelah dia menelan asal Lu Jimmy, dia terkejut. 2 mata yang ragu terlihat di korengnya. Ini bukan suara Jimmy Yan Huo Jingsu. Qi Xiaoyun mendengus dingin. Kecoa mati, jangan coba-coba menipuku. Keluarkan hidup-hidup, kata Qi Xiaoyun, dan dia segera datang ke tengah, siap beraksi kapan saja.
Lebih dari selusin tokoh dari klan terlarang menunjukkan keraguan. Pada saat ini, Qi Xiaoyun juga sedikit curiga. Karena jika itu benar-benar pengorbanan api pemusnahan, tidak akan mudah untuk ditundukkan oleh klan terlarang. Meskipun mereka berlatih dengan menelan api, ini adalah pengorbanan api-api yang dipenuhi dengan aturan kehancuran mutlak, bagaimana mungkin itu mudah ditundukkan. Melihat Qi Xiaoyun, pemimpin klan Jin, sayangnya, memuntahkan gumpalan api warna-warni ini, hanya untuk melihat warna-warna-warni itu memudar dan berubah menjadi api magnet. Begitu mereka semua memiliki api ungu pemusnahan di tubuh mereka, bagaimana mungkin ini adalah tempat terakhir, yaitu, asal api pemusnahan, pasti ada di tempat lain. Aku sudah mencari semuanya. Qi Xiaoyun mengangkat tangannya dan segera memeriksanya, dan menemukan bahwa itu memang api pemusnahan, dan warnanya yang berwarna-warni adalah penyamaran. Namun, pada saat ini, tungku asal tiba-tiba bergetar, dan gumpalan terakhir badai api di sini ditelan oleh Xiao Yan. Dan kemudian, pada saat ini, tubuhnya mengandung 1000 api pemusnahan penuh. Sosok Xiao Yan menjadi biasa saja, dan tidak ada tekanan sama sekali di sini. Tungku asal kosong dan tidak ada apa-apa. Bukankah 1000 cukup? Asal kesetiaan itu palsu. Xiao Yan telah merasakannya ketika dia datang ke sini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyerap begitu banyak sup api, itu masih belum benar, tetapi arahnya seharusnya benar. Sosok Xiao Yan jatuh ke tengah. Semua mata di sini tertuju pada Xiao Yan. Beraninya kau menyerap vitalitas kami dan mencari kematian. Tatapan Qi Xiaoyun tajam. Cermin 9 Yuan tingkat ketiga yang terpancar dari Nio Yan, kebanyakan orang akan tertipu, menganggapnya enteng, tetapi tak berani bertindak gegabah. Lagi pula, mereka melihat tubuh Xiao Yan yang setinggi jutaan kaki, dan badai api yang mereka semua takuti ditelan oleh Xiao Yan seperti api biasa. Saudaraku, bagaimana situasinya sekarang? Tahukah kau bahwa King Teng mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat, lalu menyerahkan semua api ungu persembahanmu? Ini sensi, api ini seharusnya bukan milikmu. Xiao Yan menatap Qi Xiaoyun dan Jinzu, tetapi ia sedikit lebih ramah kepada King Teng. Bagaimana jika aku bilang aku tidak mau? Qi Xiaoyun mendengus dingin. Ia sendiri tak terlalu percaya diri, tetapi sekarang ada lebih dari satu orang. Selama 3 kekuatan bergabung, ia tak takut pada suara itu. Begitu suara itu jatuh, api 3 warna di belakang Xiao Yan melonjak keluar, dan bahaya spiritual dari jiwa Sujing langsung menyelimuti tempat ini. Untuk level 4 sepertimu, aku telah membunuh banyak sekali suara Xiao Yan yang muram. Qi Xiaoyun merasakan kekuatan yang menindas ini, yang mengguncang pikirannya dan aura mendominasi yang terpancar dari Xiao Yan, yang memang tidak sederhana. Sedangkan untuk level 4 yang telah membunuh banyak sekali, kata-kata seperti itu tentu saja diucapkan oleh Xiao Yan untuk mengintimidasi Qi Xiaoyun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.